Omongan lu kagak bermutu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, terus tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu insya Allah menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini Miftah ngamuk guys. Gus Miftah ngamuk katanya nih. Nih ada nih Gus Miftah ngamuk. Kita ketawain bareng koi. Ngamuk kenapa lu Gus? Dia ngomentarin masalah debat guys. Ini cuplikannya aja ya, tapi gue ngakak banget. Kita bahas dikit ya, baru nanti kita ke komentar netizen ya. Ketawa lah gue. Ya Allah, nih cuplikannya guys. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Marah Prabowo dihina. Alay. Ya tapi ya Rubicon wajar marah ya. Rubicon marah lu Gus, lu marah, kita ketawa. Anjir, enak banget gua ketawa. Alah. Maka melalui mimbar malam hari di Ngawi saya sampaikan kepada calon presiden yang berdebat tadi malam. Bentar. Gua baca dulu tulisannya ya. Ya bentar. Gus Miftah debat presiden semalam tidak bermutu. Kalau dia bisa bilang debat presiden tidak bermutu, bilang aja yang lu dukung gak bermutu. Bisa juga begitu. Gue juga bisa bilang Miftah yang katanya Gus, ya lu kagak bermutu. Lu kagak bermutu Gus. Bisa gue ngomong begitu. Beranilah. Udah gue bilang Miftah kagak bermutu. Nah, ya enak ya. Maka melalui mimbar malam hari di Ngawi saya sampaikan kepada calon presiden yang berdebat tadi malam. Mungguh kami, debat kalian tadi malam tidak mutu. Mungguh kami. Yang lagi ngomong di sini, omongan lu kagak bermutu. Lanjut. Aku aneh ngomong. Bah, gue juga berani ngomong. Aku berani juga ngomong. Tinggal ngomong. Berani kita. Boyo sing gentle debat itu. Wait dulu. Sebelum lu ngomong gentle, itu cewek-cewek di belakang lu itu, cewek apa itu? Lu lagi ngomong di mana Gus? Iya, lu, Miftah lu serius, guys, jangan omongannya dulu deh ya. Cewek-cewek di belakangnya itu nah. Bentar ya, suaranya gue hilangin ya, dulu ya. No, dia ngomong apa karena nggak mutu ya. Nah, tuh, cewek-cewek di belakangnya itu nah. Anjir, itu apa sih, sinden ya? Oh, sinden ya. Oh, acara apa sih ini?
Katanya ulama. Acara apa sih ini? Balik suara. Ayo lanjut. Acara apa itu ya guys? Lanjut. Aku aneh ngomong. Mbok yo sing gentle, debat itu menyampaikan program. Ya, yang dibahas juga menyampaikan program, Pak. Junjungan lu itu Menhan, Menteri Pertahanan, lagi menjabat aktif. Wajar ditanya begitu. Kalau nggak siap debat pulang. Makanya gue bilang apa? Lu kagak mutu ngebahas ini. Lu ini kagak mutu. Nggak usah ketemu sama Pak Anies Baswedan sama Pak Ganjar dah. Ayo kapan Gus kita debat gitu. Masalah politik, ayo yang mutu gitu, tunjukin mutu. Kalau cuman begini mah, gue juga bisa bilang lu kagak mutu Gus. Bukan menjelek-jelekkan personal orang. Personalnya Prabowo mana yang dijelekkan? Mana yang menyerang personal? Prabowo di debat pertama ngomongin Anies 5 tahun di Jakarta pernah menjabat. Giliran ditanya balik, bilang menjelekkan personal. Nggak mutu lu Gus. Nggak mutu. Maksud saya adalah, ayo toh awake dhewe iki menehi contoh sing apik untuk rakyat Indonesia. Ayo toh, kita ngasih contoh yang baik. Tunjukkan kalau lu baik, bukan menjilat. Ayo, buktikan yang mana nyerang pribadi. Yang mana? Rekamannya banyak. Malah junjungan lu tuh selesai debat, malah ngomong tolol, ngomong goblok, ngelempar-lempar. Ayo ngasih contoh yang baik. Pendukungnya ngomong bacot, ngomong bangsat. Ayo ngasih contoh yang baik. Lu kagak mutu Gus. Omongan lu di sini kagak mutu. Jangan gara-gara ambisi untuk menjadi pemimpin menghilangkan logika sehat. Ini makin gak mutu lu Gus, makin gak mutu. Lu mau bilang ambisi jadi pemimpin. 2009 jadi cawapres Prabowo, 2014 jadi capres, 2019 jadi capres, 2024 jadi capres. Lu bilang gak ambisi. Makanya nampol sendiri kan lu akhirnya. Iya, berarti memang Prabowo ambisi untuk itu. Hilang akal sehat. Gitu Kak Gus? Gak mutu. Siapapun yang jadi sudah Allah takdirkan di Lauhil Mahfuz. Awake dhewe nggak perlu perang nih. Kalau sudah ngapain lu ngamuk? Nggak perlu perang, ngapain lu ngamuk? Makin nggak mutu lu. Anjir. Ngapain lu ngamuk kalau udah ditakdirin? Lah kalau cerita ambisi, Prabowo yang paling ambisi dari 2009. Junjungan lu yang paling berambisi dari 2009. Jadi cawapres, 2014 jadi capres, 2019 jadi capres, 2024 jadi capres. Sekarang masih jadi Menhan yang menjabat. Gak ambisi itu. Ngopi lu Miftah. Lu yang gak mutu omongan lu. Aku ngerti, sing teko ning kene mungkin ono sing dukung Pak Prabowo kaya aku, ono sing dukung Mas Ganjar, ono sing dukung Mas Anies. Tapi yang perlu kita ingat, politik secukupnya, persaudaraan selamanya. Nah, setuju? Ya kalau persaudaraan ya nggak usah ngomong bisa berubah cepet gitu. Gue kira ngegas terus, dah langsung ke komentar netizen aja gue. Intinya gue bilangin ini ya, Miftah nggak mutu. Lu yang nggak mutu Miftah. Let's go to Instagram guys. Oke guys, kita udah di Instagram ya. Gue Miftah nggak mau kita ketahuan bareng gue. Kok backgroundnya agak gimana ya? Maaf ini acara apa ya? Ceramah agama kah? Nggak tahu gue. Nggak tahu. Kayaknya itu sinden atau gimana? Nggak tahu ya. Si Cuan ngalir lagi. Ya iyalah. Gimana sih? Aduh, gimana sih? Esensi debat seperti itu, Gus. Ente nggak paham adu gagasan. Nggak paham dia, nggak mutu. Dia nggak tahu debat itu apa. Nggak tahu dia debat itu apa, nggak tahu. Pantesan sering pakai kacamata hitam menggambarkan hati dan pikirannya yang sudah gelap. Nah lu. Aman. Enak kan gue.
Lo kemarin bilang bukan tim ses, sekarang kok gini pendukung. Iya, biarin dah. Woi, siapa juga yang nyerang kaki-kaki? Jangan omong-omong dong. Iya, mana yang nyerang pribadi? Program jelas. Anies ditanya masalah dia waktu jadi gubernur gak ada masalah. Prabowo ditanya waktu dia masih Menhan jadi masalah. Ngopi lu makin gak mutu, Miftah. Iya. Jilat terus. Nyapres 2 kali, nyawapres 1 kali, dan semuanya kalah. Jadi ini pencalonan yang keempat ya. Terus yang ambisius siapa, Gus? Nah makanya makin gak mutu. Miftah gak mutu. Kalau ceramah mah ceramah aja. WK ngapain bawa politik ke ceramah pakai penilaian pula. Nah iya. Ayolah, kita tantang nih Miftah. Ayo debat kapan? Kapan Miftah? Deal dah, sebarin dah ini guys. Manusia nggak mutu. Gua yang ngomong berani. Mau apa? Kasih video Miftah ceramah 2019 waktu ngedukung Jokowi. Aduh. Iya lupa sama jejak digitalnya sendiri. Aku sih, iya bener. Mas biasa sih Miftah skip aja. Lebih banyak loh. Bismillah Om, tolong dicek lagi videonya apakah dulu Pak Jokowi juga sama melakukan itu. Dan di poin mana ada unsur menyerang pribadi, kan jelas jabatan Kemenhan itu hanya dijabat oleh 1 orang. Atau gimana deh? Nggak mutu. Otak Miftah nggak mutu. Buat kita, omongan dia di sini nih, otak Miftah di sini nih, nggak mutu. Nampol junjungannya sendiri. Ngomongin ambisius, tapi ternyata junjungannya sendiri yang ambisius. Aduh. Rumana nih Bawedan Ganjar Purnomo. Yang cocok iku bagi-bagi duit terus cari ini sedekah ya Gus Miftah. Tuh itu bagi-bagi duit sama sedekah tuh nggak mutu tuh. Nangis aja Gus daripada ngamuk-ngamuk. Nangis ya. Kayak yang pakai anu tuh. Ada yang masih percaya beliau ulama, kagak. Makanya gue bahas. Rasa pengen kugulung tuh bibirnya. Jangan dong. Kalau digulung kasih kelapa inti itu ya. Jadi kayak apa tuh ya? Yang roti gulung kelapa inti ada. Masih manis tapi itu. Mendukung boleh tapi jadi penjilat. Naudzubillah min dzalik. Iya, pendukung aja guys, jangan jadi penjilat ya. Rumahnya dekat rumah gua tuh jadi orang paling kaya di kampungnya menjilat penguasa sama tim 02 kagak ada tampang-tampang ustaz, lebih ke ngartis malahan. Ya nggak apa-apa itu dia ya. Cuman omongan dia aja yang gua bilang nggak mutu. Ya nggak mutu banget gitu. Bentar. Gus Miftah di tag. Bentar. Tolong diralat kata-katanya yang ambisius jadi presiden siapa sampai 3 kali nyalonin. Iya. 3 kali nyalonin jadi capres. Ya 1 kali jadi cawapres. Gagal, 3 kali gagal. 1 cawapres, 2 capres gagal. Ini yang keempat kali nih, bisa hat-trick nih. Orang kayak gitu kok ada yang undang ceramah. Iya. Ada. Gusi busuk, kok bisa punya jemaah dia ya? Jangan-jangan jemaah dia orang nggak sekolahan semua ya, begitulah guys. Jangankan dia, sampah aja masih ada penggemarnya kok. Nggak ngaruh Miftah, Gus Miftah. Pilihan saya tetap paslon nomor 1. Nomor ya itu ya. Makanya kau lihat juga debat capres tahun 2019 Gus Miftah. Biar melek matamu itu. Enggak, waktu 2019 Jokowi nyerang Prabowo begitu nggak dibilang pribadi sama dia. Nggak mutu. Sumpah Miftah lu nggak mutu. Udah ya guys, nggak usah lama-lama. Intinya Miftah nggak mutu. Nggak mutu. Kita ketawain dah otak nggak mutunya Miftah. Gua Babe Aldo, YouTuber biasa, pamit dulu sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mutu so iye. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Roland. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet.
dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek. Bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lo tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.